People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai menyusun peraturan perusahaan. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai menyusun peraturan perusahaan atau PKB. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Penyusunan PP atau PKB bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, tertib, dan legal bagi semua pihak di perusahaan. Pertama, mari kita bahas ruang lingkup kerjanya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan regulasi internal, menyesuaikan isi PP atau PKB dengan kondisi, budaya, dan struktur organisasi. Yang kedua, mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja, dan turunannya seperti PP Nomor 30 5 Tahun 2021. Yang ketiga, menyusun isi peraturan perusahaan atau PKB. Beberapa komponen utama yaitu 1. Hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja, 2. Jam kerja dan lembur, 3. Gaji dan tunjangan, 4. Cuti, izin dan absensi, 5. Tata tertib dan disiplin, 6. Sanksi dan prosedur pemutusan hubungan kerja atau PHK, 7. Jaminan sosial dan kesejahteraan. Yang keempat, melibatkan serikat pekerja atau untuk PKB. PKB disusun melalui proses perundingan antara perwakilan perusahaan dan serikat pekerja. Yang kelima, proses pengesahan ke Disnaker. 1. PP wajib disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. 2. PKB juga harus didaftarkan ke Disnaker setelah disepakati bersama. Yang keenam, sosialisasi dan penerapan di lingkungan perusahaan. Setelah disahkan, dokumen wajib disampaikan ke seluruh karyawan dan diterapkan secara konsisten. Lalu kedua, kendala di lapangan. Beberapa tantangan umum yang muncul dalam menyusun PP atau PKB, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman regulasi. HR atau tim penyusun tidak familiar dengan hukum ketenaga kerjaan terbaru. Yang kedua, kesulitan menyusun bahasa hukum yang jelas dan tidak multitafsir. Bahasa yang kabur bisa menyebabkan konflik di kemudian hari. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan kolaborasi dengan serikat pekerja atau khusus PKB. Perundingan bisa macet jika tidak ada sikap saling menghargai. Yang keempat, proses pengesahan lambat, dokumen tidak lengkap, revisi berkali-kali, atau ada perubahan regulasi saat proses berjalan. Yang kelima, tidak ada sosialisasi ke karyawan. Banyak karyawan tidak mengetahui isi PP atau PKB, sehingga tidak mematuhi atau merasa tidak dilindungi. Selanjutnya, ketiga, rekomendasi untuk HRD. Agar penyusunan PP atau PKB berjalan lancar dan berkualitas, HRD bisa melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, libatkan tim ahli atau konsultan ketika dibutuhkan, terutama untuk memastikan kepatuhan hukum dan format yang tepat. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas, tegas, dan mudah dipahami. Hindari istilah teknis hukum yang terlalu rumit. Yang ketiga, lakukan perundingan dengan prinsip win-win atau khusus PKB. Hormati masukan dari serikat pekerja dan bangun kesepahaman melalui dialog terbuka.
Yang keempat, susun rencana penyusunan dan pengesahan secara bertahap. Gunakan timeline dan checklist untuk menyusun, merevisi, hingga mengesahkan dokumen. Yang kelima, sosialisasikan isi PP atau PKB secara aktif ke semua karyawan melalui pelatihan, poster, buklet, atau video singkat. Yang keenam, review dan perbarui secara berkala atau setiap 2 tahun agar tetap relevan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. PP dan PKB adalah dokumen hukum yang hidup di dalam organisasi. Jika disusun dengan baik, keduanya akan 1. Menjadi panduan kerja yang jelas dan adil. 2. Melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. 3. Mencegah konflik dan sengketa ketenagakerjaan. 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Namun, penyusunan yang baik hanya mungkin dicapai dengan pemahaman hukum yang kuat, komunikasi terbuka, dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai menyusun peraturan perusahaan atau PKB. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sehat, sukses, bahagia selalu. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Bye.